Bukan. Belum Pak, masih Yuk, siapa sana? Pak Soleh Tahir. Yang pensiun ya. Oh, kan dia udah kenal kan Pak? Sudah ada. Ya, terima kasih Pak. Udah terima surat Bapak. Terima kasih Pak. Nama saya Bambang Budiman Pak. Saya Direktur PT Korea. Jadi Pak Rizal, Komisaris Pak Eko. Jadi perkenalan dulu Pak, kita kenalnya PT Salu Pak Suara di kawasan Kucing. Itu didirikan tahun 88. Belum makan Pak ya? Iya Pak. Tujuannya semata-mata waktu itu pada saat itu keseimbangan supply dan demand kemudian kendaraan bermotor itu kan tidak seimbang. Akhirnya membutuhkan waktu kami 7 tahun Pak untuk memungkinkan swasta masuk di kemudian kendaraan bermotor. Ada peraturan Menteri Perhubungan yang jalan ini. Akhirnya terus sekarang sudah berjalan dan alhamdulillah menurut cerita teman-teman kami PKB yang terbesar Pak dari sisi jalur Pak, ada 5 jalur. Lalu manajemen kami beriso Pak di 17020. Jadi tujuannya semata-mata supaya manajemennya baik lah. Nah jadi kami berdomisili di domain kami, pasar kami adalah di kendaraan yang berdomisili di selatan dan pusat. Gitu. Jadi pola kerjanya itu dan sekarang sudah berjalan sekitar 15 tahun Pak. Dan apa namanya sudah 2 tahun berhenti Pak. Berhenti karena memang di dalam pekerjaan kami itu kita ingin memintakan opsi untuk hadir 5 tahun ke depan gitu ya, karena itu dimungkinkan menjadi kerjasama. Nah 2 tahun itu sebelum kami masuk sudah Bapak minta Pak ya? 2012 maksudnya? Sudah Pak, sudah banyak Pak. Jadi kami terima kasih sekali ada kepemimpinan Gubernur Wakil yang baru. Jadi pada saat itu memang kalau kami boleh flashback Pak, oleh Pak Fauzi Bowo pernah dirapihkan diambil keputusan bahwa sudah dikelola swasta aja seluruh PKB. Lalu dinas perhubungan statusnya sebagai supervisi Pak. Tapi ya pemerintah berganti ya apa namanya dengan Pak Jokowi dan Pak Basuki. Kira-kira itu Pak maksud kunjungan kami. Kita ingin sekali selama 2 tahun ini terjadi ketimpangan Pak. Mungkin Pak Rukman bisa menceritakan sehingga mobil-mobil yang harus parkir di Jakarta Selatan itu semua lari ke Menteng. Jadi kita sangat mengharapkan sekali kebijakan dari Pak Wali jaga kafe itu di tadi. Sudah rapat, sudah beberapa rapat. Nah memang ada ketentuan seperti itu dari Biro Hukum dari Pak. Jadi inginnya diserahkan dulu, baru diatur lagi kayak apa untuk perjanjian kerjasama dengan opsi perpanjang 5 tahun. Cuman jadi permasalahan memang pada saat itu kami rapat bukan sama PT Sabu aja, sama Nakia juga. Cuman jadi permasalahan kalau diserahkan dulu asetnya apa kan gitu kan, jadi masalah juga Pak. Nah perjanjian bentuknya apa, serahkan apa TPOT masalahnya ya. Nah kalau diserahkan semuanya itu dia nggak punya aset PT Sabu kan gitu ceritanya. Nah dalam itu kan masih ada kontroversi lah Pak ya. Nah jadi kebetulan Pak Bambang mungkin belum sampaikan masalah dari surat dari PLT Sekda ya. Jadi beliau juga ya seperti itu. Nah, cuman kami selaku Dinas Perhubungan yang menggunakan masalah ini belum ada ketetapan hukum yang bisa ya kita laksanakan Pak. Karena di dalam MOU yang awal pun di sana ada boleh mengambil opsi perpanjangan, tapi harus ada regulasi seperti apa ketentuannya selanjutnya gitu, tidak bisa berjalan dengan masalah klausul yang terdahulu gitu. Jadi harus diaturlah kembali seperti apa gitu. Kira-kira mentok cuma di sana aja Pak. Kami tambahkan Pak waktu. Kami selama ini coba berkonsultasi Pak ya dengan PPAT Pak, khususnya masalah serah terima tadi Pak. Ternyata memang di Pergub 55 pun nggak diatur Pak. Mungkin kita terlalu baik nih Pak, jadi tanahnya kita siapkan dari pihak swasta gitu. Nah di dalam pengetahuan PPAT yang kami konsultasikan dengan Pak sekarang perubahan sertifikat itu Pak memang belum dikenal Pak antara transaksi jual beli. Jadi pada saat itu memang kami sangat mengharapkan sekali ada kebijakan dari Bapak bahwa karena pelayanan sekarang yang terganggu. Harus berbuahnya Pak. Makanya Pak biar nggak stres Pak. Jangan merokok stresnya, makannya. Kalau makan kan main ke toilet Pak. Terus Pak, nggak ke toilet.
Ini kasus Bapak persis dengan kasus Lipo. Ini soal tafsir. Kalau betul kerja sama BOT, betul-betul diserahkan. Anda bangun, Anda serahkan. Itu BOT. Ini tafsiran BOT. Iya, 155. Ini tafsiran seperti itu. Nah, kalau soal sertifikat, kalau kita berdebat, siapa yang membayar proses sertifikat? Itu masih bisa berdebat. Tapi kalau dalam pengadilan BOT itu adalah Bapak yang kasus. Dia waktu memulai 15 tahun itu sudah diperhitungkan itu semua. Nah, soal serahkan pada kami, nanti dilelang lagi, kita utamakan, itu kita bikinlah kriteria, utamakan yang berjasanya yang pegang. Itu bisa. Tapi ini barang harus masuk di pencatatan BPKD sebagai aset dari BOT ini. Kalau tidak, ini temuan, Pak. Saya berani taruhan, nggak ada siapapun berani taruhan. Temuan. Nah, cuma sama kasus saya Lipo ini, kasus Siwot di Ancol. Gimana solusinya, Pak? Itu lebih konyol lagi. Kalau dia lebih konyol lagi, ini tanah di Ancol. Dia bangun BOT itu mau megang. Sudah 25 tahun, dia serahkan. Di situ masalah disebutkan ada hak opsi untuk perpanjangan. Betul. Nah, Lipo pikirannya lihai. Hak opsi itu, kamu perpanjang saya 5 tahun, baru saya BOT katanya. Saya mau ketawa aja, dia bisa main mungkin lewat hakim bani, bisa orang kaya. Saya bilang, sekarang saya balik deh. Kontrak kamu dengan orang lain, kamu mau nggak seperti itu? Kalau seperti itu bukan BOT namanya dong. BOT 30 tahun kalau itu namanya itu, bukan BOT-nya 25. Dia ngotot, dia tafsirkan ini. Nah kan 15 plus 5, dia ngotot 20 tahun baru saya serahkan. Nah kalau kita mau pinjam kasus Lipo pasang ke sini, Pak, Bapak juga pasti tidak setuju. Karena sekarang karena perkiraan Bapak sekarang tanah ini tidak boleh over kepada DKI. Ini kan 2 hektar nih, Pak. Itu masalah PT Suharto itu sekarang sebetulnya. Bapak tidak mau menyerahkan tanah ini kepada DKI. Karena ini terlalu baik. Sudah bukan terlalu baik, ini bisnis as usual sebetulnya, Pak. Yang terjadi di DKI, selama ini DKI ini terlalu bodoh. Kok kali ini pintar gitu, Pak? Bukan Bapak terlalu baik. Bisa contoh DKI yang terlalu bodoh itu, Pak. Bantar Gebang. Tanah 100 hektar punya DKI. Pemprov ini. Orang ngolah sampah di sini, kami buang sampah kami di luar angkutan bayar 103.000 per ton. Kalau ini tanahnya dia wajar. Saya nggak suruh juga mesti dia olah. Kenapa? Kalau saya tidak mau olah, saya tidak, kapasitas tampung sampah saya berkurang. Karena rezeki saya kan diperoleh dari banyaknya sampah yang dibuang kan. Ini enggak, lucu sekali gitu. Dia kerja sama orang lain dapat duit, kita nggak dapat duit, buang sampah aja, terus kita kasih UPT lagi ngatur buang sampah gimana. Itu urusan aneh dong, itu tanah kita. Makanya saya tanya, udah langsung DKI, kalau itu ngapain lu kasih orang kelola? Orang cuma pergi buang-buang doang, kok ada kasih kopi? Dia buang sampah doang, terus 25 tahun perjanjiannya. Nah itu bukannya baik hati nggak baik, ini goblok aja DKI. Yang Bapak ini bisnis as usual, Pak, BOT ini. Kalau kita tafsirkan ini sama seperti Lipo. Nah soal dari serahkan pada kami, baru Bapak tender lagi diperpanjang 5 tahun, itu bisa hak opsi. Dan itu biasanya hak opsi ini pun pembagiannya sudah bukan 20-80. Nah itu yang Pak Gub marah sama. Ini mohon maaf ya, saya ngomong apa adanya. Itu saya berdiri sebagai orang tengah aja. Ini bukan punya saya, Pak DKI, Pak. Saya orang gajian kok di sini. Nah, saya Pak Gub kenapa agak marah kemarin? Waktu itu Lipo itu kalau nggak salah 5% atau 10%. Jadi bangun siwot binatang apa dia kecil dipiara dengan mata.
Sekarang dia ngancam mau bawa pergi semua binatang. Karena perjanjian juga nggak jelas di situ. Binatang boleh saya bawa, yang nggak boleh saya bawa cuma bangunan dia. Ini binatang semua mau dikuras, dia mau bangun lagi sendiri di Sentul. Oke, itu hak Anda. Tapi waktu dia ngajukan opsinya udah kurang ajar. Dia kirim surat, dia minta hitungan seperti itu, dia 2,5% kan. Harusnya kalau udah diserahkan pada kami, kan sudah investasi luar sudah kembali. Saya tanya sama dia CEO-nya, udahlah Anda pintar bisnisnya. Kalau Anda jadi saya, coba Anda kasih tahu gimana. Saya bilang sama dia begitu. Atau kamu kasih tahu saya, dan kamu baik kerja sama orang lain. Kasih tahu saya model kontrak ada yang seperti itu. Kamu Lipo udah terkenal paling pintar berkontrak sama orang. Hampir semua orang kerja sama Anda merasa kamu yang menang gitu loh. Saya gituin. Saya langsung kasar saya gituin dia. Saya teman baik sama bosnya. Ya teman-teman dong. Ya aturan saya kan disumpah. Itu bedanya pejabat sama pengusaha. Jadi pengusaha itu nggak ada sumpah jabatan. Saya disumpah jabatan. Ada sumpah jabatan. Terus yang kedua, saya tangkap KPK banyak sel. Kalau ini Pak, kita loloskan, Pak Gubernur loloskan kepada Bapak, kami akan dituduh terima uang dari Bapak. Dan kami hilangkan aset memperkaya Bapak. Ini aset pasti kalau ada BOT ini nggak bisa Pak. Kalau Bapak nggak terima, ya Pak kalau nggak terima, itu soal tafsiran. Pasti kita pengadilan Pak. Bapak ke pengadilan aja. Kalau kami kalah kita kasih aja Pak. Bukan punya saya Pak. Tapi saya tidak akan pernah kasih kepada Bapak kalau tidak ada putusan pengadilan. Karena kita akan masuk penjara. Kita nggak mau masuk penjara gara-gara ini. Jadi kalau ini sekarang Bapak tadi Bapak peduli dengan menakir mungkin susah. Kalau Bapak ajukan ke pengadilan kasus ini, ya ini deadlock status quo langsung sampai putusan inkrah. Nah ini soal perselisihan tafsiran ini. Boleh kan? Ya, terima kasih Pak. Jadi Pak, ini sudah pernah diponis oleh BPK dan salah satu rekomendasinya memang kami ini, maaf ya Pak, tapi memang selama ini rugi Pak. Jadi rugi artinya seperti Bapak katakan bisnis as usual, saya fully understand, saya mengerti itu. Kita rugi karena kita itu kita per hari itu bisa 700 kendaraan, tapi faktanya banyak kendaraan-kendaraan yang tidak dikirim kepada kami. Ini faktanya itu masa lalunya Pak. Akhirnya salah satu rekomendasi dari BPK adalah kepada gubernur yang lalu adalah opsi 3 tahun Pak. Jadi nggak jauh dari 5 tahun, itu satu. Kemudian Pak, pertimbangannya kenapa kami minta opsi 5 tahun itu, pada saat itu kami dibantu oleh Bank DKI, lalu ada pihak lain yang cash settlement Pak, dilunasi sehingga bunga tertunggaknya bisa ini Pak. Jadi singkat kata Pak, opsi yang kami minta untuk 5 tahun Pak. Terus ketiga Pak, kami harus jujur ke Pak Wagub bahwa memang lahan yang kami harus 2 hektar itu sekarang baru 1,5 Pak, plus minus 1,5. Kenapa? Karena memang perusahaan ini dari expedition seluruh kendaraan selatan dari pusat yang ke Jagakarsa ternyata tidak seluruhnya dikirim ke Jagakarsa. Jadi kita kasih izin prinsip setahun loh Bapak jalanin lagi sudah nih. Ya itu mungkin nanti Pak Lukman. Jadi ini udah ada ya. Ya itu dia. Jadi mungkin bisa saya tolong Pak. Ya kami juga selaku dinas perhubungan Pak, yang hanya sifatnya hanya mengoperasikan aja itu. Itu anggarannya itu kan harus di kami Pak ya, dalam rangka pembayaran dari PT SAU. Nah kalau kalau kita melihat dari MOU yang berakhir 15 tahun dan itu pun menjadi ada kontroversi yang saya bilang tadi dari pihak Biro Hukum tempo hari harus silakan dulu. Nah kami tidak menganggarkan untuk 4 tahun ini kita bisa laksanakan Pak kita. Karena biar dimanapun ya secara hukum ya itu 16 tahun itu sudah seperti boleh aja kalau memang itu kalau kami jalankan itu kalau ada payung hukum yang bisa mengatur itu Pak dengan apa yang Bapak sampaikan tadi mungkin pembagian itu tidak 20-80 dan cuma berapa gitu kan. Dan ini perlu juga yang terjadi itu kan belum sampai saat ini gitu Pak. Jadi kami nggak berani menjalankan itu gitu. Sedangkan di MOU yang lama juga ada perselisihan Bapak. Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 maksudnya berakhir ya kan. Pasal ini berakhir, pihak kedua dapat diberikan hak opsi perpanjangan ketika selama 5 tahun dengan syarat
dan kondisi yang akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak. Nah, seperti sekarang kondisinya diatur lagi gitu. Jadi kita secara otomatis kita mengikuti dengan ketentuan yang lama setelah keluar itu gitu, kita nggak berani gitu kan. Maka kita juga nggak perlu kita bahas juga sebenarnya masalah ini kalau memang itu kita mau menjalankan masalah itu. Nah, cuman tadi dari Pak Wagub bilang kan Pinyanya bisa masalahnya. Dan opsi perpanjang berhenti di 2017 atau 2019. Bisa berdebat lagi tuh. Oh, dari itu. Menafsirkan lagi. Karena kalau dihitung dia opsi perpanjang 5 tahun kan 2012 dihitung. Itu yang normal lah. Jadi Bapak pasti merasa rugi dong. Kalau itu saya sudah rugi 2 tahun. Nah, Bapak akan minta 2014 sampai 2019. Pasti saya dicurigai ada main gitu loh. Ini semua mesti ada dasar hukumnya. Nah kalau menurut saya ya diserahkan, bikin tender lagi gimana, dibuat porsi yang lebih ini, kita tulislah yang pengalaman semacam yang diutamakan itu ya bisa. Mungkin bisa bikin lagi, bukan opsi perpanjang 5 tahun, bisa 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, ya nggak apa-apa. Kalau bisa tutup. Tapi kalau secara BOT pasti harus serahkan. Bisa Pak ada prioritas semacam itu ya Pak ya? Kita bikin. Ini kalau orang yang berani, kan Bapak udah berani ya, Bapak udah dari awal mengerti gitu kan. Nah, kita bikin kriteria itu, biar orang ini udah masuk. Nah ini yang dicurigai, kemarin dari Ibu juga sama. Dia curiga katanya. Dia menuduh direksi saya kita DKI ini untuk mau kasih pihak lain. Kan dia curiga biasa lah, dagang enggak. Ini orang dagang Pak. Jadi saya panggil direksinya. Baik, kita ngomong jujur aja. Saya sih nggak ada formil-formil Pak. Panggil itu mau kan, lu mau kasih siapa sih gitu? Lu ngomong jujur supaya saya bisa bela kasus kamu gitu loh. Dengan sampai nanti kamu salah, kamu yang aku pecat tuh ganti. Kalau direktur lebih gampang daripada PNS. Enggak Pak, itu nggak fair aja Pak. Kalau menurut hitungan kami bisa untung loh Pak. Dan dalam pengalaman kita 25 tahun semua Pak, dengan tiket seperti ini, jumlah pengunjung begitu banyak, kita untung-untung Pak, kalau saya bangun Pak. Terus dia bilang, kalau dia kasih, dia kan bilang 5%, kasih saya 40% aja saya masih mikir Pak katanya, kita bisa untung nih Pak. Harusnya kita udah lebih besar, dia yang meret dong misalnya. Harusnya dia ngambil 20 atau 30% sekarang, kita yang besar dia ngomong gitu. Jadi kalau dia tidak ketemu gimana? Kita kelola sendiri aja Pak, modern pasti langsung dapat 60-70 gitu. Ya udah, kamu pegang ya. Kalau kamu putus dengan dia, kamu tidak kelola sendiri, dan untung, kok pecat tuh. Nggak ada kamu over ke orang lain. Ya, nah di pos dia bilangin, kalau kamu bisa kasih yang fair, ya nggak apa-apa lah kita menghargai investasi Anda. Ya persahabatan dan bisnis juga penting gitu kan, Anda bisa kelola, ya oke selama tidak merugikan. Itu juga adjustnya juga ada tender ada apa, saya masih bisa aman. Tapi kalau yang harus BOT tidak jadi BOT, nggak berani gitu. Tapi Pak Wagub mungkin nggak klausul yang Bapak katakan lisan tadi itu tertuang dalam tertulis gitu. Jadi setelah kami serahkan, kami bisa ada opsi itu. Disiapkan aja tornya di paraf. Tornya seperti apa? Untuk tor tendernya. cuma kerjasamanya bukan dalam bentuk BOT lagi, Bukan BOT lagi. Ya nggak apa-apa. Tapi ya, itu dia yang saya bilang tadi. Karena ini udah jadi milik Yusuf. Iya. Milik Yusuf, Bapak yang kelola gitu loh. Nah, terus soal tanah juga masalah Pak. Kalau Bapak nggak 2 hektar, ini pasti temuan dianggap kurang. Temuan Pak. Kalau BPK ya kan yang kalau dengerin juga Pak loh. Oknum yang mana yang dengerin Pak? Saya ada pengalaman BPK Pak. Jadi oleh karena itu Pak, komitmen yang nanti kita kalau memang kita diprioritaskan, prioritas pertama adalah memenuhi yang 5.000 KS. Oke itu yang Bapak siapa aja tornya tidak tutup. Saya ketemu saya lagi seperti apa? Maunya gimana di sana? Cuma dalam hal ini kan memang kebetulannya di SK bukan APP 44, APP 55. Itu memang udah diamanatkan juga ya, sudah ada peluang untuk pihak swasta itu mengelola punya kendaraan motor. Cuma dalam hal ini keputusan menterinya aja Pak yang mungkin belum turun secara teknis seperti apa. Dan ini memang sudah memungkinkan, tadi sama Pak Bambang juga kita ngobrol, jangan jaga kasa. Yang sekarang pun bisa dikelola swasta gitu. Yang penting ada payung hukumnya juga Pak gitu kan. Berkaitan juga dengan masalah pembagian itu tadi seperti apa gitu. Ini justru soal undang-undang lalu lintas yang 2000 itu nggak jelas itu ya. PP-nya. Yang undang. Jadi saya tambahkan Pak, kebetulan saya timnya
LLAJ Pak di kementerian. Jadi sekarang PP 55 udah ada Pak. Nah, saya masukin dalam drafting untuk permennya itu Pak. Jadi nanti di masa depan ada 3 tempat Pak KIR, yaitu KIR dari ke kota kabupaten, lalu KIR milik agen tunggal pemegang merek, udah nggak ada tunggalnya pemegang merek, atau swasta Pak, gitu. Jadi kebetulan saya nekun itu karena saya salah satu perusahaan saya menjadi lembaga sertifikasi bersama-sama suku Vindo. Gitu, Pak. Jadi yang dikatakan Pak Lukman itu memang makanya waktu Pak Fauzi Bowo yang lalu dimungkinkannya pihak swasta 100% mengelola itu. Gitu. Jadi bahwa nanti akan memang targetnya berikutnya adalah kalau itu udah betul Pak, mobil pribadi, sepeda motor harus diuji juga Pak. Gitu. Jadi ya sulit kalau Bapak nggak terikat BOT seperti ini, Bapak bisa pakai tangan Bapak kerjain sendiri. Terlalu baik Pak. Jadi mungkin saya kronologisnya Pak. Sebetulnya ya kalau nggak ada perjanjian BOT seperti ini. Jadi memang pada Bapak bayangkan Pak, saya baru pulang dari Jerman, saya ketemu Pak Wiyogo Atmodarminto, saya ketemu Dirjen Perhubungan, 2 orang-orang baik. Apa Bang mau kamu ingin memperbaiki sama-sama niatnya baik ya. Niatnya baik. Pak Wiyogo waktu itu ingin supaya jadi metropolitan Jakarta. Nah, cari tanah kan susah Pak di DKI itu. Ya. Akhirnya saya bilang udah Pak, kebetulan saya yang invest. Gitu, saya nggak pusing-pusing. Nah di Kedong Angke kan lebih pintar Pak, Nirwan Bakri Pak, tanahnya tanah Pemda Pak. Makanya umumnya kalau nggak itu. Iya Pak. Jadi saya minta kebijakan dari Pak Wagub dan Enggak, Pak, ini nggak boleh kebijakan saya Pak. Bapak bawa ke Bali, saya ngajarin. Bawa ke Bali, bahwa walaupun saya tahu di DKI ini bukan mengajarin curangin DKI Pak ya. Di DKI ini banyak sekali perjanjian yang ngaco. Yang Bapak ini yang bisnis sebetulnya. Ini cuma masalah Bapak merasa sudah untung begitu gitu loh. Ini yang bisnis. Yang DKI semua itu bukan bisnis. Nah, Bapak harus bawa ke Bali, meminta pengesahan dari Hakim Bali, menafsirkan ini. Mana mungkin di DKI ada namanya BOT, saya menyerahkan tanah. Kalau sudah ada keputusan dari Bali Pak? Kalau Bali yang hakim yang dia pikir matang, jadi nurani bukan di saya Pak, saya oke aja Pak. Kalau Bali yang matang, ini cuma saya mau caplok buat DKI juga punya saya kok Pak. Saya cuma tugas saya itu mengamankan aset DKI. Baik. Nah, kalau saya memperkaya DKI, memiskinkan orang, saya juga nggak mau. Baik. Saya juga nggak mau lakukan itu. Untuk apa? Bukan buat saya kok. Nah, ini Bapak harus ke Bali. Biar hakim Bali yang menilai. Bandingkan yang peniruan itu. Kasih dia lihat. Ini lupa yang masuk dengan BOT. Jadi tafsiran BOT itu tidak termasuk tanah. Cuma yang ini ada kelemahannya apa? Disebutkan ada kewajiban nyerahin tanah itu. Nah itu yang kalau cuma ngomong BOT saja tidak dicantumin wajib lepasin tanah, saya bisa ngeles itu. Bandingin yang lain kan, dicantumin selain tanah 2 hektar, tanah dalam 2 hektar lagi. Nah itu Bapak harus coba menangkan di Bali. Dan alasan ini tidak lazim di DKI itu namanya BOT itu hanya gedung. Itu pun hanya tanahnya di tanah DKI. Nah yang kasus ini bukan gitu loh. Atau Bapak masih bisa menangkan minimal DKI harus bayar tanah Bapak. Saya nggak kenal Pak transaksi yang seperti Bapak mungkin ada saran. Betul, makanya transaksi seperti itu sudah bisa dasar perjanjian lagi. Kalau BOT ya ditransfer seperti hibah. Kita harus bayar pajak, makanya kamu bisa ribut lagi siapa yang nanggung pajaknya. Hibah pun kena pajak. Nah kami kan nggak mungkin Pak udah ngasih. Nah makanya, tapi secara kalau BOT ditafsirkan kan mesti ke Bali Pak. Jadi si notaris tadi jadi saksi ahli di Bali. Bahwa ini tidak lazim, yang dimaksud itu bukan begitu, itu ada kesalahan tulisan. Yang dimaksud itu bukan seperti ini, itu di Bali. Apa nggak mungkin? Ini diskusi dulu Pak ya, bukan ini. Apa nggak mungkin juga ada kebijakan begini udah dikelola aja untuk BOO gitu. Nggak bisa deh seperti dulu Pak Fauzi. Jangan dulu apapun boleh Pak. Kalau zaman ini kita udah nggak berani Pak, bukan ada dasar payung hukum nggak berani. Kalau kita tunjuk seseorang di KPK, definisi memperkaya orang itu juga korupsi. Jadi ketika aset negara saya serahkan yang sederhana Pak. Banyak orang mau bantu saya bangun terowongan penyeberangan, dibuat mall, dibuat toko-toko, macam-macam. Dia bikinin CPO semua, dia bikin hal itu dibikin bagus banget. Kalau kita swasta
Tapi Bengkalai, ya udah gak apa-apa deh. Bagus-bagusin deh. Ya kamu pasang iklan apapun, urusan kamu lah. Ini kasihan kadang-kadang gitu Pak. Dia ditipu orang Pak. Kan banyak-banyak tanah. DKI bayar ke si penipu, mati gak Pak? DKI bayar ke si penipu nih. Akhirnya dia lewat pengadilan, dia buktikan dia ditipu, orang ini tipu dia gitu kan Pak. Tapi kan tanah itu kan tipu BPN udah ganti nama, sedangkan udah punya DKI, itu jadi bangunan DKI ini. Pengadilan hanya memutuskan benar dia ditipu itu tanah dia gitu loh. Tapi DKI juga udah mencatat saya pun benar sudah membayar. Nah ini udah salah balik nama. Nah sekarang salah siapa Pak? Nah si orang itu Pak tolong deh Pak, saya tuh nggak minta banyak-banyak Pak. Harga yang lama pun nggak apa-apa lah Pak. Ini udah berapa puluh tahun nih. Harga lama pun nggak apa-apa deh Pak. Saya nggak bisa, saya keluarin dunia dasarnya apa? Kasian nih Pak, itu udah habis-habis, udah miskin ini Pak. Itu udah miskin nih Pak. Keluarga tuh udah luntang-lantung nih. Harapan itu cuma tanah ini. Ya saya kasihan, tapi saya nggak bisa bayar. Yang ada apa? Bapak tuntut lagi yang nipu Bapak itu loh. Kan duitnya dilihat. Kami udah nggak ada duit Pak untuk pidana tuh perkara pengadilan dia bilang. Wah itu yang masalahnya. Kita tahu nggak bahwa jadi tipu? Tahu. Makanya kita udah nggak bisa bayar. Nah ini banyak kasus. Kayak lebih kasihan lagi ada Ibu Yayasan Dewi Santika, wah orang Sunda 70 atau 80, kaya sekali itu beliau itu, punya tanah gitu banyak, yayasan gitu banyak. Ternyata sekolah kami di tempat itu, 2 sekolah itu tanah dia. Ada surat Pak Ali Sadikin minjem dari dia. Ada surat asli loh, ada surat ini. Asli nih. Gak pernah bisa dibayar. Saya lihat, saya cuma cari panggilan dia pendidikan. Benar gak ini punya dia semua? Buat pengakuan benar. Kalau benar perlu anggarkan bayarnya. Nah saya bisa nih. Kalau itu bisa. Anggarkan DPR setuju bisa. Tapi kalau yang lain saya gak bisa. Jadi ada lain. Kalau ini saya bilang ini agak runyam ini Pak. Iya. Memang Bapak ini betul-betul terlalu baik sekali janjiin orang BOT. Ini kan pengusaha. Ya, Itu Bapak baik aja bisnis Pak. Kalau yang lain itu memang ngemplang DKI semua Pak. Karena kami beda dengan Jakarta dan dengan Bawang kan hanya 10% Pak. Buat bayar tanahnya itu ya. Jadi memang pada saat itu betul-betul ada anak muda bermanajemen ingin supaya pengujian dan berkota betul Pak. Saya ngerti Pak, saya buka Bapak pun saya tahu Bapak orang baik Pak. Rumah saya nggak bisa lakukan. Tapi satu-satu cara yang bisa itu tadi silakan, tapi disiapkan otoritas saya jadi saksi gitu Pak. Jadi tolnya seperti apa, kita masih bisa bantu. Dia nanti kasih kita draftnya, kita bentuk bareng, kita pelajari. Saya komited Pak. Supaya tidak ada sesuatu yang salah. Kan kita gampang kan itu saya bandingkan dengan yang swasta yang pakai tanah kita gitu. Kalau Bapak bisa sama saja, itu sudah hebat kan dapatnya kan. Masa orang yang dapat, nah mesti cari celah, bisa nggak tunjuk langsung asas sama dengan tender seperti Transjakarta itu loh. Untuk orang-orang yang berjasa seperti ini kita boleh tunjuknya langsung asal harganya disamakan dengan pemenang lelang yang kemarin. Itu bisa, kita bisa tafsirkan seperti ini. Itu bisa bantu kok gitu. Mungkin nanti diberi arahan ke. Nah, kalau saya enggak, tapi kalau yang saya tafsirkan ini urusan surat menyurat itu masih bisa berdebat tuh. Siapa yang balik nama? Karena kalau pengadilan BOT ini juga nggak lazim kan? Ini juga kasus pertama, mana ada sih BOT tangannya Bapak itu loh. Bener notaris itu. Makanya saya katakan dulu, Pak, ini. Bapak tulis kalau tadi Bapak nggak tulis mau menyerahkan 2 hektar. Tadi ada poin tadi Pak ya. Surat perjanjian tersebut angka 2 disebutkan bahwa akan menyerahkan tanah seluas 2 hektar. Saya tidak bisa bantu Bapak berkilah. Boleh dimaksud BOT di sini bukan tanah, hanya bangunan, hanya peralatan kerja ini semua. Nah, saya bisa berkilah di situ.
Kenapa? Bandingkan yang lain ini tidak lazim. Jadi kalau Bapak mencantum lagi di poin 2, angka 2 tadi, ada bilang ini, bangunan, gedung pengujian, peralatan pengujian. Itu di sub menganggarkan patut bayar tanah kami. Ini tidak mungkin, karena tanah seluas diserahkan. Kecuali putusan Bani. Nah itu yang saya bilang, Pak, waktu Bapak bikin ini, Bapak betul-betul cara berpikir, nggak berpikir soal kuasai tanah atau apapun. Gimana supaya DKI ini punya sistem yang bagus. Setelah 15 tahun, dia 20 tahun Bapak pensiun adalah meninggalkan sebuah legacy lah. Ya. Saya ngerti pikir Bapak seperti itu. Dan pikir Bapak itu buat cantuman. Ya memang kedua belah pihak Pak, jadi Biro Hukum Pak Diogo pada saat itu juga mungkin juga nggak waspada Pak ya, kriteria yang BOT itu ya. Nggak terpikir. Nggak kepikir bahwa peraturan BOT nggak ada kayak gitu. Tapi kadang-kadang kalau saya tuh gaya berpikir saya tuh kayak bankir Pak. Misalnya orang ngajuin kredit 1 miliar. Kalau saya analisa dia itu sebenarnya kalau lebih kenceng kalau dipinjam 10 miliar, saya pinjamin dia 10. Saya ngajarin dia, kamu salah yang pinjam 1, 10, gue hitungin. Yang mau berani apa enggak? Makanya saya itu cerewet Pak akhirnya itu. Orang-orang saya baik mulut. Tapi nggak suka, saya bilang nggak suka. Kalau benar saya kasih tahu, saya ajarin caranya gini loh. Fair aja saya itu. Nggak mau, nggak ada kepentingan saya. Jadi kalau ini betul-betul saya mohon maaf, saya nggak berani Pak. Mungkin kebetulan saya kenalkan beliau juga pemegang saham mayoritas Pak. Jadi beliau dana pensiun PDAM Pak seluruh Indonesia termasuk DKI. Kalau kita berdua sepakat memang ingin menyerahkan Pak. Cuman memang kita ingin juga supaya menyerahkannya yang baik Pak, karena kita punya beberapa kewajiban gitu. Saya pikir Pak Rizal setuju dengan Pak Wagub tadi, kita serahkan acara itu nanti adendum untuk 5 tahun. Ya, kita ada dulu 5 tahun itu pasti nih. Tinggal hitung aja berapa biayanya semua kan dihitung. Pasti harus lebih tinggi. Untuk porsi ke DKI pasti lebih tinggi. Nah, cuma soal bayar pajak menyerahkan itu juga. Jadi saya bagi notarisnya nggak ngerti aja kan dia nggak pernah ngalamin sesuatu kan. Tapi patokan ini tuh jadi patokan. Kalau hibah gimana sih? Hibah juga ada pajak Pak. Pemberi dan Nah, kalau BOT kan udah kayak hibah. BOT ini hibah tuh. Ditransfer hibah. Coba sekarang undang-undang perpajakan kita hibah pun kepada saudara ada bayar pajak Pak. Pemberi juga. Nah, ada tanah. Itu juga masalah tuh tanah. Kalau NJOP mahal juga, aduh. Kayak BPHTB semua nggak bisa dihindari tuh Pak. Bayar sertifikat juga pusing gitu. Sebagai ilustrasi aja Pak, gue masuk dalam perhitungan ini nggak biasa tuh Pak. Tanah Bapak itu. Kami 2 tahun ini udah nggak beroperasi Pak. Jadi listrik kita bayar sebulan itu 13 juta. Jadi kalau kita harus bayar pajak lagi, makanya itu bisa jujur aja bisa jadi. Tapi gini bisa aja udah diserahkan gitu, itu diproses ditunda atau cicil itu masih bisa. Ada yang menuju penyerahan gitu. Sambil udah jalan baru gimana nanti kita masih bisa cari celah itu Pak. Mungkin sana ke BPKD Pak. Ya, nanti aja ketemu BPKD untuk duduk bareng. Permasalahannya memang kita itu mungkin Bapak tahu ya. Itu tempoh hari juga BPKD sepertinya segan-segan begitu Pak, karena masalah dia nuntut masuk dari gimana itu ada arahan dari Pak Wagub. Nah itu yang masalah. Karena secara hukum BPKD tidak berani menerima dia uang itu aset Bapak kalau kurang. Ini juga satu sisi lagi itu konyol. Orang mau baik tapi ada lonjongnya dikit nggak berarti apa ya? Karena takut itu aset lebih ya Pak. Itu sama kasus langsung kasus. Karena dia nggak bisa merubah kalimatnya itu. Kan 2 hektar. Dia nggak bisa bilang menerima segini dulu. Dia takut. Nah kita mesti cari. Kumpul aja dari teman saya nggak apa-apa. Diajak rapat lagi nanti BPKD kasus ini. Ya, BPKD. Nah kita cari cara hukumnya bisa nggak menerima apa adanya dulu, lalu bercatatan masih kurang sekian. Dan kewajiban dengan masih kurang sekian. Dan yang diserah sekian pun bisa cari celah hukum, bisa menyerahkan tanah tempat lain untuk hijau, mungkin bisa. Tapi kan kamu perlu pendapatan Pak dari kegiatan. Iya, boleh sambil jalan dulu. Jadi kan kita punya banyak sekali jalur hijau. Maksudnya saya akan cari pembenarannya gimana. Kalau Bapak beli tanah komersial kan mahal sekarang di DKI. Karena tanah-tanah yang memang untuk dihijaukan, orang nggak bisa bangun, itu lebih murah.
Mungkin tanah itu Bapak bebaskan 5.000-nya, serahkan pada kita, dihitung yang penting jumlah. Saya panggil BPKP-nya gimana. Kalau itu ternyata boleh pembenaran seperti itu, berarti Bapak beli tanah itu. Nggak usah beli tanah yang di wilayah ini, nggak usah satu lokasi. Nah, harus dicari pembenaran itu. Kami sekarang Udah udah nggak punya. Ya, saya ngerti lah Pak. Saya sempat pabrik saya tutup 3 tahun yang lalu, pabrik saya udah tutup 11 tahun sampai hari ini Pak. Gara-gara mengukur pejabat. Tapi kalau nggak tutup, saya nggak masuk politik Pak. Mungkin nggak. Saya ngerti Pak, kalau mau tutup itu saya ngerti Pak. Saya ada sertifikat lagi, utuh lagi 5 hektar. Nggak mau pinjam bank juga nggak berani saya pinjam. Tadi yang 5.000 itu dikomitkan pada saat adendum yang berikutnya gitu. Opsi yang berikutnya. Catatan aja, makanya saya mau panggil, cari celah hukum, bikin rapat aja. Undang BPKP, ya, undang BPKP duduk biar kita ada pembenaran. Saya yang pimpin, saya mau dengerin aja berdebat, aku dengerin aja gitu. Yang penting kan cari solusi. Niatnya baik Pak ya. Yang penting niat baik. Ya, kalau niat baik kan biasanya kan ada solusi lah. Jadi artinya mungkin 5.000 itu nggak kami bayar dengan tanah, tapi dari pendapatan yang kami terima tadi. Itu susah. Kalau itu pasti nggak bisa. Harus dengan tanah lagi Pak. Kalau itu kita bisa masuk penjara. Karena tanah naik terus, nilainya berapa? Makanya Rusrak kita paling takut. Kenapa Rusrak takut? Kenapa semua wali kota bekas-bekas itu udah pensiun jadi tersangka? Saya punya tanah ini, saya tukar sama ini. Bapak kan kawan tanah kan Pak? Tanah tiap hari kan naik terus Pak. Kalau tahun depan tanah ini sama ini naiknya bareng, tidak ada masalah. Tapi dalam perjalanan hidup ini tiba-tiba di sini ada orang bikin mall Pak. Tanah ini langsung boom, ininya cuma segini. Padahal ini tanah pemerintah yang saya tukar dengan ini. Langsung jaksa panggil saya, ini kerugian negara. Kok tanah ini tuh mahal, Anda tukar dengan tanah begitu jelek? Waktu saya tukar kan belum ada mall Pak. Nggak mau tahu. Tapi kalau misalnya kita bayar gitu Pak. Nggak bisa, kenapa? Ini sama kasus reklamasi pulau. Yang pulau-pulau kan punya kewajiban menyerahkan 5% dari luas pulau. Mereka juga pikir, kalau kita kasih 5% tanah kepada Pemda, bisa-bisa Pemda bangun sesuatu yang aneh-aneh lagi. Bangun sesuatu yang aneh-aneh di tengah saya yang sudah gitu bagus. Aku bayar uang aja deh. Saya bayar uang, hitungnya ini tanah sekarang, apa proyeksi 10 tahun, apa 20 tahun. Pengusaha maunya harga sekarang loh. Harga sekarang masih laut, gua mana mau. Ditangkap deh. Tapi dengan tanah yang kalau dengan tanah, dan dengan tanah masih ada celah hukum maksud saya gitu. Itu pun belum tentu dikasih loh. Belum tentu dikasih loh Pak. Tapi minimal itu celah hukumnya. Masih kalau diperiksa tuh tanah ke tanah. Panggil BPKP, panggil apa semua. Ini setuju nggak seperti ini? Tanah ke tanah. Kalau dia nggak setuju, Bapak harus bebaskan tanah. Di rumah sekitar sana itu yang tersisa adalah perumahan sama kuburan. Makanya nggak bisa lagi. Nggak bisa dibebasin lagi. Tapi itu mesti ada cari pembenaran BPKP karena situasi tidak memungkinkan lagi. Biar niatnya baik, tetap mau mengganti tanah, tapi tanah di daerah lain. Nah kalau tanah daerah lain saya cari Bapak, cari yang murah. Yang murah itu yang jalur hijau Pak. Sertifikat orang. Atau di waduk, atau yang di Empang. Kan DKI nggak mau punya Empang misalnya. Toh perjanjiannya kan mengatakan nilai, hanya mengatakan mau menyerahkan 2 hektar, tidak sebut di mana. Iya, saya serahkan 2 hektar dong. Ini kan saya bebas lagi gimana? Itu masih bisa ngeles gitu loh maksudnya gitu. Kalau duit udah nggak bisa. Ini aja belum tentu benar loh teori saya. Mesti panggil BPKP nih, mesti ada notulen semua. Gitu Pak. Ya, senang ya ada jalan keluarnya. Jadi niat kita memang ingin menyerahkan Pak. Ya. Tapi cuma Bapak mengerti. Ya, dia tolak pasti. Lalu panggil kita duduk bareng aja. Biro hukum, ya, Biro hukum, BPKP kita undang. Duduk bareng. PKP jadi penting. Oh benar. Iya, betul. Nah sama LKPP, saya mau cara tendernya gimana? Yang LKPP juga kita undang. Pengadaan barang jasa, itu tender dia yang lelang-lelang.
DKPP buat? Silakan Pak. Saya kira itu Pak. Mungkin ada satu hal lagi Pak yang tentang, kebetulan saya juga perwakilan daripada IAP Singapura kan Pak. Itu kebijakan Pak Wagub sama Pak Gubernur, apakah nanti IAP itu dimintakannya di private placement? Memang kita private. Ya sekarang kita sudah sampai yang ngurus deputi Pak Profesor Sutanto. Kebetulan ada kelasnya. Dan beliau. Jadi sekarang CAP sama apa satu lagi itu? CAP yang dari Austria ya Pak. CAP sama satu lagi lokal. Nah mereka mau pasang gantry uji coba tanpa biaya kita. Nah, ada uji coba baru kita tender. Boleh Pak ikut? Tapi domainnya retribusi bisa, karena retribusi kan nanti seperti kita. Oh sudah ada peraturan pusat Pak. Karena kalau peraturan di sini kan domainnya undang-undang retribusi Pak, dananya dari IAP masuk ke kas, kasda dulu baru dibayar ke KAP atau ke siapa yang menang. Kalau ini karena ini investasi kita langsung bagi. Oh bisa. Dia cukup store berapa langsung. Oh bisa. Nah, bisa. Time frame-nya kapan Pak kira-kira? Pak Sutanto kita sih maunya tahun ini udah uji coba pasang mereka. Tahun ini udah uji coba pasang. Karena kas teman-teman kita. Iya, udah uji coba pasang ya. Baik Pak. Makasih Pak. Biarkan itu ya. Ya, makasih. Ya, ini coba disiapkan aja. Ini kita udah nanti buat keputusannya macam ini Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Oh. Ini anak-anak magang semua. Oke. Ya mahasiswa karena ruangan terlalu besar. Benar-benar masuk rumahnya kan punya Pak Hoji Bowo sudah benar. Belum Pak, belum. Mungkin masuk kalau itu karena Pak Hoji Bowo jarang kasih orang masuk. Saya tidak tahu laporan terakhir, tapi itu menjadi kewajiban mereka untuk memelihara. Nah, saya lagi bilang sama kepala dinas PU untuk menyelesaikan. Dia juga seperti itu. Laporan terakhir saya belum tahu. Mesti tanya kepala PU. Dia juga alasan kan masih hujan, belum bisa segala macam gitu kan. Tapi itu dia tanggung jawab mereka. Nah, kita mencairkan bahan garansinya mereka, jaminan mereka. Berarti itu masih masuk garansi ya Pak? Iya. Kalau mereka mengundurkan diri, gimana? Ya kita cairkan bahan garansinya. Uangnya kita pakai, kita perbaiki nanti. Kedepannya gimana Pak? Kedepannya kita mesti ada kontrak yang jelas lah. Kayak seperti itu ya kita coret aja. Makanya kita sebenarnya lebih suka ada dalam e-katalog hotline open beton untuk kita bisa tunjuk langsung. Jadi perusahaan yang jelas, jadi tidak lagi yang menang dapat abal-abal, menang nggak ada modal, itu jadi masalah ke depan. Ada juga. Kita nggak tahu, nanti kita minta pembagiannya mesti jelas. Sekarang saya cuma tanya, kenapa lahan 100 hektar punya DKI? Itu punya DKI loh. Cuma buang sampah doang. Kenapa masih kontrak sama orang 25 tahun yang kita bayar tiap tahun naik? Tahun ini bayar 123.000 per tahun. Untuk buang sampah di tanah saya gitu loh. Nah, alasannya dia mau olah segala macam. Nah kalau logika, kalau tanah dia saya bisa terima. Kalau tanah dia, tentu dia akan mengolah supaya sampahnya makin kecil volumenya. Supaya apa? Supaya kapasitas tampungnya tambah besar, karena duitnya ada yang nampung. Tapi kalau di tanah saya kan lucu. Kenapa? Bukan tanah mereka loh, tanah DKI. Nah kalau gunakan harga tanah dulu, saya kira paling 100.000 di bawah 20.000 paling saya kira. Anggaplah harga tanah itu 400.000 semeter. Kalau 100 hektar, 400 miliar, kita bayar dia aja mau hampir 400 miliar setahun. Dia 25 tahun, kok bisa Bantar Gebang nggak penuh gitu loh. Masalah swasta. Swasta melakukan per kecamatan dibagi-bagi. Kalian lebih tahu kan, masyarakat mengeluh nggak sih sampah sampai busuk, sampai bau, nggak diangkut gitu. Nah ketika nggak diangkut, sanksi kepada swasta ini apa sih gitu loh? Kan tugas kamu kan mengangkut sampah. Lalu ketika kamu tidak bisa mengangkut sampah, warga marah pada kami, lalu kami gunakan mobil kami untuk mengangkut, hitungannya gimana? Ini kan dimana itu hitungannya kan nggak dibayar kepada dia. Kalau gitu lebih jangan Anda saja. Nah bila jangan Anda, dia truk nggak ada.
Saya tanya, swasta punya truk nggak? Karena swasta ada juga yang sewa. Kalau dia bisa sewa, masa kita nggak bisa sewa sih? Itu logikanya kan. Makanya hitungan teknis. Makanya kita berpikir itu bisa diselidiki ada apa. Kita lihat aja setelah kita ngomong ini siapa yang reaksi ya. Kita gunakan logika aja. Orang bisa nilai kok ini bisnis atau bukan gitu. Jadi kontrak dengan pihak swasta itu mau dihentikan? Sudah dihentikan di Januari. Januari. Udah dihentikan 14 kita dihentikan. Makanya mau tender April kita nggak mau kasih. Berarti ini lewat apa Pak? Dia mau minta sambung sama Juni kita nggak mau. Multi-yearsnya nggak ada. Jadi kena denda dong DKI? Nggak juga. Terus? Mana ada tender seperti itu? Kan multi-years. Kalau nggak ada multi-years siapa yang bertanggung jawab? Berarti maunya gimana Pak pengelolaannya? Kita kelola sendiri aja. Nah itu mesti beli truk. Tapi kan ini anggaran untuk beli truknya kan belum dikabulkan. Udah ada 100 lebih kok. Di Jadinya bawah 200. jadinya masuk APBD. Udah ada. Cuma besar kecil aja. Makanya Pak Unu aja saya jawab sembarangan. Cuma sambil menunggu terus gimana Pak? Sewa truk atau gimana? Atau masih ada? Iya kan truk yang ada kita masih punya kan 600-an truk kan. Cuma jelek-jelek aja. Iya katanya jelek Pak. Kita udah beli lagi kemarin 15 yang baru segala macam. Ada 92. Ya kita pakai yang ada aja. Ya biarin kan mereka memenuhi kuota juga. Kemarin juga nggak memenuhi kuota tuh. Masih orang sampah teriak-teriak. Sumbangan truk lagi Pak? Sama aja kayak banjir juga kan. Kita selesaikan satu-satu aja udah. Misalnya kita mau selesaikan Kampung Pulau. Gimana Bukit Duri? Ya biarin aja dulu. Satu-satu. Kenapa? Karena kamu nggak mau ngalah semua kan. Saya rumah susun nggak cukup. Nah kalau Kampung Pulau seorang pinggir kita beresin dulu. Nanti kalau udah beres, kamu akan ngejar-ngejar saya kan. Kamu lihat Kampung Pulau udah beres nih. Terus Bukit Duri akan minta diberesin. Nah kalau udah beresin tolong ngalah deh 25 meter atau berapa. Nanti yang angke juga gitu. Kita mau seat pile tahun ini. Kita mau tarik saluran lagi. Kapuk seperti apa? Kalau udah beres satu-satu orang bisa lihat gitu loh. Kayak Sunter kan mulai beres satu sisi. Kita mulai bersihin. Ada 200 keluarga yang kita pindahkan ke rusun. Berarti apa yang 200 truk sampah yang tidak masuk ke APBD? Udah ada masuk 100 berapa gitu loh. Cuma yang diajuin tidak sebanyak. Makanya saya kasar ngomong Pak Unu gitu loh. Bukan nggak ada tapi tidak sesuai. Tidak sampai gitu loh. Ini asal ngomong ke Bapak gitu. Iya, dia bilang DPR yang nahan. Berarti nggak ada masalah. Padahal Pak Unu yang bohong itu Pak. Ya. Tapi kemarin saya tanya Pak Unu, kata Pak Unu diajukan. Cuma Enggak, ajukannya Januari. Udah kita marah-marah Januari ngajuin. Januari 2014 kamu diajuin. Dia ada suratnya kok. Nah, ya, dia bilang yang tahu wakilnya. Ya kalau wakil suruh wakil ketemu saya deh. Jadi sekarang ada berapa? Wakilin dia. Itu aja. Itu sederhana kan? Kalau wakil yang lebih pintar ya wakilnya ke Dinas dong. Ada lagi yang protes. Ada nggak? Kecaman kok, siap. Aku lupa 100 berapa gitu. Kita butuh meremajakan kira-kira 700-an. Dia bisa sampai berapa itu Pak? Ya tinggal hitung aja. Siapa tahu ada yang nyumbang. Semalam saya dapat 51. Dari mana Pak? Pengusaha yang lagi imlekan. Angpau. Yang dari Taiwan kemarin juga. 2 biji. Kita minta sumbang 2 biji. Jadi kalau orang mau sumbang banjir, nggak usah sumbang makanan lagi nih. Saya bilang yang nyata aja terkait lah. Makanan nggak jelas siapa yang dapat. Nggak ada asosiasi, spontan aja. Jadi cerita itu mereka mau nyumbang 2 truk. Terus duduk kan, ada tugas-tugas saya ngomong. Terus suruh saya pidato kan. Mungkin saya dengar habis pidato hatinya terenyuh kali. Langsung lega tangan dari 2 dari 1 sampai dubes ini nyumbang 1/5. Dubes mana Pak? Bekas dubes kita Pak Imron, dubes kita di Cina. Dubes Cina. Dia sumbang kan kalau nggak mampu 1 boleh setengah, boleh 1/4, boleh 1/5. jadi itu Pak rodanya doang gitu Pak. Jadi dia sumbang 1/5, kalau ada 5 orang 1/5 kan jadi 1 gitu. Ada juga yang sumbang motor, dia sumbang motor sampah gitu. Tapi itu berarti belum ada ya Pak taknya masih. Kan mesti bikin pesan. Dulu ya. 51 ya Pak. Iya, lumayan ya.
Pak waduk fluid kan meluap semalam itu Pasti nggak pasti meluap karena mesin kita tinggi kan belum jadi. pengurukannya sendiri masih apa? Belum nggak bisa, dilanjutin. rumah susunnya belum siap. Itu 1.000 lebih. Di sisi timur penampang basah sampai ke Kali Gendong harus dibongkar. Tapi bongkar itu mesti siapin rumah susun. Ya tunggulah, mungkin bulan Juni, Juli bisa siap. Belum bisa ada Iya. Untuk itu Pak, yang saran Bapak yang mundur 20 meter itu warga Kampung Pulo. Itu bukannya sekarang itu Kampung Pulo Kali Ciliwung itu lebarnya dengan 40. Ya, 20 meter tuh Pak, dengan ada bangunan-bangunan diri itu. Karena kan idealnya 40 meter. Berarti kalau mundur 20 meter sama aja ngebongkar kan Pak? Nggak membongkar. Nah, itu berarti bahasa halus Bapak aja. Enggak, Berarti sama aja itu digusur. Memang minta mereka ngalah pindah ke rumah susun. Oh, Saya siapin 400 unit rumah susun. Makanya saya nggak mampu kiri kanan karena rumah susun yang siap hanya 400. Iya. Nah kalau kita solid juga masalah 5.000 6.000 orang mau pindah kemana? Nah jadi lebih baik yang pinggir di Kampung Buri saja yang ngalah. Kita bikinnya nggak banjir dulu sampai Jatinegara nih. Nah kalau itu nggak banjir, nanti Kampung Pulau Bukit Duri pasti ya mudah-mudahan mereka merasa udah saya mau ngalah lagi jadi selesai. Kampung Duri itu Bukit Duri Pak. Bukan Kampung Pulau sama Bukit Duri. Pak, jangan salah ngomong. Jadi kan gini, nih kalau dari Bogor nih, ini kan, nah yang sebelah kanan ini Kampung Pulau, Jatinegara, yang kiri kan Bukit Duri. Nah kalau kita mau bikin dua-dua kita sitpair ngalah, rumah susun nggak siap, karena kan mau bongkar semua rumah kiri kanan. Ya udah, karena rumah susun belum siap 400, bongkar yang kanan dulu, yang Kampung Pulau. Berarti akan dibongkar kan Pak, bukan maksudnya mundur 20. Oh iya pasti bongkar. Minta kamu ngalah, mundurnya ngalah. Tapi kan, kalau kamu mundur ke rumah orang mana bisa, orang semua udah padat sampai Jatinegara. iya. Pak, tapi katanya lurah di Kampung Pulaunya sendiri itu nggak ada informasi yang jelas kapan mau direlokasi, Saya udah rusunnya minta mana. sama wali kota, itu rusunnya yang itu, ya Ada Bupati itu Pak itu. Kamarudin. Kan tapi SKPD itu nggak ada koordinasi yang baik Pak di lapangannya itu Pak. Iya makanya saya udah kirim utusan saya ada utusannya tiap pagi laporin. Kita pakai cara utusan pribadi. Pak, terakhir Pak, kalau besok mau nanti dari fix mau rekapitulasi Pak ya? Enggak depik, kamu nggak tinggal depik. Besok saya dari iya. Kamu dari Waduk Pluit. naik sepeda dulu Naik ya sepeda. Pak. Tergantung kalau hujan Jam naik berapa, taksi. Pak? Kenapa? Pakai sepeda karena ini kan. Tapi mau naik apa? Nanti dari rumah ke Waduk Pluit naik mobil dinas itu kan salah. Naik taksi kan nggak ada taksi yang mau itu duduk udah sampai. Hujan ya nggak apa besok. Tergantung. Numpang mobil teman juga boleh kan? Boleh Pak. Kan banyak teman yang mau tumpang itu. Iya. Numpang sendiri numpangnya itu kan teknik numpang mobil juga ngurangin jumlah mobil loh. Nggak ada teman punya kan apa yang nebeng. Nebeng. Aku juga mau ciptakan nebeng saja. Oh banyak orang kita. Aku nebeng ke orang, ke tetangga. Nebeng nggak boleh kan? Berarti besok tidak Naik ada sepeda Pak, koordinasi Pak ya? terinspirasi. Ya repot kan bawa ke presiden ini yang acara Imlek matakin. Sambil seberang. Naik apa Pak? Naik Naik taksi. Tapi kan masih mau Kan ada sosialisasi Bawaslu. Taksi. Iya Pak, itu sebenarnya Dari jam Tamrin. 7 jam Betul ya? Kan kontraflow Pak. Jam 7. Jam 7 sampai jam 7 malam ya. Besok sampai jam 1. Ada Tamrin sampai Monas. mana inget sih itu banyak otak itu kecil. Kan besok kan sampai Monas mobil busnya. Naik busway itu. Nggak sampai ke situ. Naik busway turun Semarang dulu. Jam berapa itu Pak? Jalan kaki. Jam 4 masih bisa 3 jalan. Malamnya kan di SCTV. Pas itu tidak naik taksi dari Senayan City mah bayar taksi. apalah artinya 200.000. Kalau ada duit kan pasti gitu. Orang naik bus itu kan nggak
sanggup naik taksi tiap hari kan. Kalau naik taksi tiap hari sanggup ya naik taksi tiap hari dong. Naik sepedanya dari mana Pak? Tergantung bannya ada angin nggak. Keluarnya jam berapa? Terinspirasi. Kamu mau nungguin? Iya. Terinspirasi Pak. Itu normal aja. Jam 7 berangkat dari Waduk Pluit. Naik apa? Karena butuh 1 jam sampai sini kita hitung. Jadi dari jam 6 ya kayak berangkat dari rumah. Kan hari Jumat kan masuknya jam 8. Jadi kita pergi jam 7. Maka kalau saya naik mobil jam 7, jam 7.30 udah sampai. Dari rumah harus lebih pagi. Ya kalau nggak naik sepeda ya beda diantarin orang sampai Waduk Pluit. Kita ngira di pantai Mutiara. Kalau kejebak banjir? Kalau kejebak banjir? Kalau banjir pakai perahu. Sewa gerobak juga, Pak. Sewa jet ski. Boleh juga. Kan cuma tidak boleh memakai kendaraan dinas. Memakai kendaraan teman boleh. Punya masak. Udah banyak kan tetangga saya di Pantai Mutiara nawarin. Kemarin baru ada BBM. Aku kasih salah satu BBM. Gak perlu baca kalimat BBM-nya. Dibacain, Pak. Dibajak Pak, dibajak. Nih. Bacain Pak. Bacain, Pak. Jangan mana nih? Ahok, Jumat ini mau ke kantor ikut saya nggak? Baru ingat Jumat ini Jumat pertama tiap bulan. Kamu kan dihimbau nggak pakai mobil. Kapal dinas. Terus saya bilang naik bus dari PM Waduk Pluit. Oh sudah operasi katanya. Hari ini mulai jalan. Terima kasih. Namanya siapa? Ceo. Oh. Takut banget Bapak. Dia tetangga Bapak atau kawan? Jadi takut banget Pak, dicurigai. Nanti bukan banyak yang ikut. Kita takut banyak yang nawarin rumah kan nawarin mobil repot. Kayak dulu tiba-tiba udah ditungguin di depannya nggak? Bikin berantem aja. Cewek ya Pak, cewek soalnya. Tanggal 13 ada pergantian eselon ya Pak. 13. Besok. Besok kapan Pak? Jumat. Besok kapan Pak? Besok apa Pak? Besok beneran Pak? Besok Jumat besok. Kenapa enggak besok? Besok pasti bener dong. Mana ada besok yang pura-pura? Katanya Pak ganti Pak. Manggas nggak akan diganti. Katanya 13. Manggas kenapa diganti? Anak kesayangan Pak Gub. Sama kesayangan Wagub. Tapi Manggas makin pintar sekarang kata. bagus gimana Pak? Banjir tahun ini lebih menyebar lebih Karena lama ada Pak. sabotase. Titipan ya Pak? Sabotase siapa tuh? Iya. Sabotase tanda kutip. Banjir buatan. Sabotase dia. Kalian tuh maunya pecat si Manggas melulu. Kenapa sih dunia banget sama dia? Kan banjir tahun ini lebih Sama lama. Batak kan lu juga. Ini Jangan-jangan ada ini nih, ada tampilnya pada ditolak dulu. Tapi banjir tahun ini kan lebih lama sama lebih menyebar Pak. Masa Yang penting dulu Pak Eri titiknya begitu, lebih Pak? kurang. Zaman Pak Eri, Kan memusat Pak siaga Eri. 1 dibiarin jebol. Tamrin Sudirmannya tenggelam. Ini fakta loh. Apa orang lama nih, orang lama nih. Aku ngerti kok, aku langsung tahu. Dia lupa, Pak. Ini Tsunami antek status quo. Jadi tanggal 13 ada nggak Pak? Ada. Tidak Taufik ya Pak? Oh itu. Taufik udah masuk ya Pak? Iya.